Ini karya Bang Tereli, judulnya Ayahku Bukan Pembohong. Nah, buku ini diterbitkan oleh Gramedia, PT Gramedia. Kalau buku yang sedang saya pegang sekarang, ini adalah cetakan yang ke-25. Terbitnya di bulan Mei 2019. Kemudian terdapat 304 halaman di buku ini. Nah, baik, ya sebenarnya ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam buku ini, teman-teman, siapa saja yang pernah baca, teman-teman mungkin punya pemikiran atau punya penilaian yang sama bahwa di saat saya membaca buku ini, baik itu sejak awal kemudian sampai menjelang akhir, itu selalu membuat saya terkagum-kagum atas buku ini. Karena kenapa? Dalam cara Bang Tereli kemudian membuat diksi-diksi, kemudian membuat plot cerita, itu sangat luar biasa sekali. Dan yang paling penting adalah dalam buku ini sebenarnya mengajarkan kita tentang ilmu-ilmu parenting. Hanya saja bedanya ilmu parenting yang kemudian Bang Tere sajikan di sini adalah ilmu parenting lewat cerita-cerita seperti itu. Nah, saya tertarik dengan gaya penulisan, atau seolah bahwa Bang Tere ingin memberikan kita sebuah hal yang baru dalam dunia parenting, bahwa mendidik anak dengan cara bercerita itu adalah sesuatu yang sangat asik dan kemudian tidak salah kalau kita katakan itu sangat tepat. Buktinya misalnya kalau teman-teman, maaf dalam tanda petik di sini, misalnya teman kalau beragama Islam dan teman-teman membaca Al-Quran, teman-teman akan dapati bahwa bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu adalah bahasa-bahasa cerita. Semua pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran itu adalah dibentuk dalam sebuah kerangka cerita. Misalnya ketika kemudian dalam Al-Quran bercerita tentang bagaimana sabar gitu, Allah akan misalnya menceritakan tentang bagaimana kemudian Nabi Musa, bagaimana kemudian Nabi Ibrahim, bagaimana kemudian Nabi Ismail, itu diceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang bagaimana pentingnya sabar itu, bahwa sabar itu seperti apa. Nah, ternyata Al-Quran itu adalah kitab cerita yang menceritakan, memberikan kita pelajaran lewat cerita. Al-Quran itu tidak menjelaskan tentang sabar lewat misalnya yang seperti yang kita dapatkan di kampus-kampus. Misalnya di kampus kita bicara tentang sabar. Sabar adalah apa? Definisi sabar adalah titik-titik dan bla. Tapi dalam Al-Quran tidak seperti itu. Ketika dalam Al-Quran bercerita tentang sabar, dia mengambilkan satu cerita, kemudian tokoh, lalu diceritakan kepada Nabi Muhammad saat itu. Nah, sama juga dalam buku ini, ketika kemudian sang ayah bercerita kepada Dam, anaknya, mendidiknya tentang bagaimana itu sabar. Kemudian dia menceritakan sebuah sosok pemain bola idolanya, sang kapten yang kemudian susah payah berjuang sampai akhirnya dia bisa menjadi pemain sepak bola internasional. Nah, di dalam buku ini ada banyak cerita tentang misalnya kalau ada teman-teman sekalian sempat mendapatkan kondisi di mana teman-teman merasa sangat resah sekali, gundah gulana, kemudian teman-teman merasa dipecundangi oleh alam semesta, dipecundangi oleh apapun itu, mungkin saya tidak salah ketika saya katakan bahwa dalam buku ini teman-teman akan mendapatkan jawabannya. Kemudian perasaan yang akan kita dapatkan ketika membaca buku ini atau setelah membaca buku ini, Anda akan merasa bahwa di perjalanan sesekali Anda akan terlempar jauh ke masa silam. Anda akan menjadi anak-anak yang kemudian akan merasakan ketika
terlempar jauh kembali ke masa sekarang, Anda akan kembali merasa bahwa betapa Anda sangat merasakan penyesalan yang dalam gitu, bahwa kenapa dulu saya melakukan hal seperti ini, mengapa dulu saya sering menuntut ayah, menuntut ibu untuk membelikan ini itu dan sebagainya, padahal mereka tidak mampu. Anda akan kemudian diberikan pendidikan seperti itu lewat cerita. Atau mungkin ketika Anda menjadi seorang ibu atau sedang menjadi seorang ayah, maka Anda akan mendapatkan sebuah pelajaran bahwa ketika Anda saat ini seorang ayah lalu sering memperlakukan anak dengan kasar, tidak baik, cara mendidiknya buruk, maka Anda akan merasakan penyesalan setelah membaca buku ini. Atau misalnya ketika Anda menjadi seorang guru yang misalnya selama ini masih kaku cara mengajarnya, maka Anda akan temukan di buku ini bagaimana cara menjadi seorang guru yang kemudian keren, asik, dan tidak membosankan. Atau ketika Anda saat ini adalah seorang hakim, jaksa, maka Anda akan mendapatkan sebuah pelajaran besar bahwa dalam buku ini diceritakan ada satu tokoh, si Raja Tidur itu, sampai akhirnya kemudian demi menegakkan satu keadilan, itu satu keluarganya habis dibantai. Itu harga yang mahal untuk sebuah keadilan yang harus dibayar oleh si tukang Raja Tidur itu. Nah, mungkin sampai di situ saja dulu. Soal tentang bagaimana, atau bukan bagaimana ya, betapa mengagumkannya gitu buku ini menurut saya. Jadi mungkin teman-teman bisa beli sendiri bukunya atau pinjamlah atau apapun itu. Intinya kalau Anda mau baca buku, cari caranya gitu. Kalau Anda tidak mampu membeli, ya pinjam gitu. Asalkan jangan jangan tipu-tipu seperti itu. Nah, ini saking gregetnya ya ketika mengingat kembali bagaimana isi dalam buku ini. Nah, baik teman-teman, saya sarankan bagi kalian yang sedang mencari-cari referensi baru tentang ilmu parenting, maka buku ini sangat cocok untuk teman-teman baca. Itu saja, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.